Namun, di SMP Negeri 7 Bandung, kami terus melestarikannya melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Di sini, kami tidak hanya menonjolkan nilai budaya dan pembentukan karakter, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas. Bersama-sama, kami tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berbudaya, dan siap menghadapi masa depan dengan gagasan baru. Ngamu mulai budaya teh, nyekel kana akar jati diri. Ngawangun karakter teh, muatkan hate jeung budi. Ngapung ku inovasi, nembus wates kemajuan. Tapi tetap eling kana asal jeung budaya sorangan. Budaya jadi cahaya, karakter jadi pondasi, inovasi jadi jangjang, pikeun ngahontal prestasi. Di budaya urang diajar kahadean, di karakter urang nyebarkeun kehirupan. Di inovasi urang ngawangun masa depan. Ekstrakurikuler SMP Negeri 7 Bandung, Ekstrakurikuler SMP Negeri 7 Bandung, ngamu mulai budaya, ngawangun karakter, ngapung ku inovasi. Angge ieu mah video sekarang terus dia iya ke budaya tuh budaya tuh tinggal banget. Bismillah. Iya, can masih kene. Can dibunyikan suara lagi. Gawe.
Kata saya agak nyaman. Cek darah. Coba itu, ini udah on belum mic-nya? Ibu Bapak, apakah bisa mendengar suara kami? Nah, ya. Alhamdulillah bisa, Pak. Bisa, Pak. Bapak Ibu, kita akan mulai acara. Alhamdulillah bisa, Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Biasa Pak, agengan masuk kedik Pak. Agengan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kesehatan, nikmat dan kesehatan jiwa raga sehingga kita bisa berkumpul dalam pertemuan virtual pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. keluarganya, kepada sahabatnya juga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Bandung, Ibu Erni Kustiani MPD, yang kami hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Bandung yang alhamdulillah juga pada pagi hari ini sudah hadir di sini di ruangan ini. Juga Ibu Bapak orang tua siswa yang berada di tempat masing-masing. Salam dari kami semua untuk Ibu Bapak semuanya, mudah-mudahan sehat semuanya Ibu Bapak ya. Amin. Ya, baik Ibu Bapak, pada kegiatan pada pagi hari ini di pertemuan Zoom ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sebelumnya saya sampaikan dulu agendanya. Jadi yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian ada nanti pembacaan doa, kemudian nanti ada arahan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian nanti acara intinya adalah pemaparan dari Pak Hafiz selaku Wakasih Kesiswaan tentang atau terkait dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Baik, kita buka dulu acara ini bersama-sama dengan mengucapkan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan Indonesia Raya. Kepada hadirin peserta Zoom dimohon untuk berdiri, juga ibu bapak yang berada di sini silakan untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara berikutnya adalah pembacaan doa supaya kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Kepada Pak Haji Oli untuk memimpin doa, kami silakan. Terima kasih Pak. Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita berdoa. Bagi yang non-muslim, silakan menyesuaikan ya. Bagi yang beragama Islam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan program sekolah SMP Negeri Bandung bisa dilaksanakan sebaik-baiknya dan bisa berprestasi di tahun ini. Mudah-mudahan program-programnya alhamdulillah cukup banyak. Mudah-mudahan sekolah SMP 7 meraih yang terbaik di tahun ini. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul datam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata wad da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka waja'id rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Haji Oli atas memimpin doanya. Semoga tadi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, kita akan membahas apa sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di SMP Negeri 7 Bandung. Sebetulnya memang ini sudah kita lakukan ya Bu ya, sudah pernah dilakukan. Nanti mungkin akan lebih dijelaskan sama Pak Hafiz, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu arahan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Erni. Mangga, silakan. Baik, terima kasih Pak Teguh. Terdengar suara Ibu? Suara saya terdengar? Udah ya? Kedengaran Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ibu dan Bapak, orang tua siswa kelas 7, 8, 9. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu melalui
virtual ya, virtual meeting atau Zoom meeting untuk membahas terkait dengan agenda sekolah. Terima kasih kami ucapkan kepada orang tua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di Zoom ini. Sebetulnya kami mengundang semua orang tua, ada 1015, tapi yang hadir 230 ya. Namun insya Allah nanti pertemuan kita hari ini akan kita rekam dan akan disampaikan. Jadi Ibu dan Bapak, salah satu program dari pemerintah untuk saat ini adanya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau disingkat dengan 7 KAIH. Mengapa ini harus juga disosialisasikan kepada orang tua? Karena pada dasarnya kegiatan ini bukan hanya di area sekolah, tapi juga mulai dari rumah, begitu ya. Jadi mulai dari bangun tidur. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu mulai dari bangun tidur, kegiatan religius, olahraga, kemudian makan bergizi, kemudian gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat begitu. Jadi ini harus ada sinergi antara sekolah dan juga orang tua di rumah begitu. Nah, bagaimana ini kita menarik benang merahnya? Nanti kita akan ada jurnal untuk mengetahui apa yang dilaksanakan oleh putra-putri ibu dan bapak di rumah dan akan diisi juga di sekolah untuk kegiatan yang ada di sekolah begitu ya. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini dilakukan oleh anak-anak kita. Karena insya Allah melalui pembiasaan ini nanti anak akan, meskipun awalnya kita sekarang anak seperti yang harus lapor, setelah beribadah harus lapor, olahraga harus lapor, berarti itu mudah-mudahan ke depan akan menjadi habit atau kebiasaan yang baik bagi anak-anak kita. Mulai dari mereka akan tidur cepat, kemudian nanti bangun cepat, begitu sehingga nanti kita punya indikatornya anak-anak tidak ada yang kesiangan, jadi zero kesiangan ke sekolah, berarti kita yakin bahwa anak-anak kita tidur cepat dan bangun cepat begitu ya, sehingga tidak ada yang kesiangan. Kemudian nanti di rumah juga biasakan berolahraga, nanti di sekolah juga ada, selain di sekolah juga di rumah silahkan olahraga kecil begitu ya, itu bisa dicatat oleh orang tua. Nanti secara teknis ini akan disampaikan oleh Wakasek Kesiswaan, oleh Pak Hafiz, dan nanti bagaimana jurnalnya mungkin akan disampaikan juga nanti oleh para wali kelas supaya di print out atau ya diperbanyak sendiri oleh anak-anak. Nanti akan dilaporkan oleh orang tua. Kita akan mengecek nanti berapa persen anak-anak yang jujur ya Ibu dan Bapak, biar mereka belajar dari sekarang itu harus jujur, mereka bangun jam berapa begitu ya, tidur jam berapa. Nanti mudah-mudahan ini akan menjadi hal yang baik untuk kedepannya untuk anak-anak kita. Sebagai pembuka mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai kepala sekolah. Kita berharap dengan program 7 KAIH ini mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak ibu dan bapak dan anak-anak kami di sekolah, khususnya untuk SMP 7, menjadi berkarakter lebih mulia, begitu ya, berkarakter mulia dan memiliki kebiasaan-kebiasaan baik itu di rumah ataupun di sekolah dan juga di masyarakat, gitu ya. Kita berharap SMP 7 tetap menjadi yang terbaik dan sesuai dengan visi kita adalah bersinar anak-anak yang beriman, sehat, inovatif, nasionalis, dan juga rasional. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas arahannya. Dan tadi sudah disampaikan sama Ibu Kepala Sekolah, jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu memang berawal dari rumah dulu mungkin Bu ya, dan di sekolah nanti kembali lagi ke rumah. Tadi kan ada disebutkan ada bangun pagi, terus beribadah, berolahraga, makan sehat, dan bergizi, gemar, belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Baik, Alhamdulillah terima kasih Bu Erni tadi sudah menyampaikan arahannya. Sekarang langsung ke Pak Hafiz mungkin untuk memberikan secara teknis ya, seperti apa nanti ada pengisian jurnal juga. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan disimak baik-baik. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas,
bisa dicatat dulu apa yang kurang jelasnya, kemudian nanti ada sesi tanya jawab, boleh ditanyakan di sesi tanya jawab. Kepada Bapak Hafiz, silakan. Terima kasih Pak Teguh. Bapak Ibu mohon izin, terdengar suaranya? Ya, terdengar. Terdengar, Pak. Alhamdulillah, Ya, kedengaran, Bapak, Pak. terdengar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, meskipun dalam virtual atau Zoom ya Bapak Ibu. Salawat serta salam kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan junjungan besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Bandung, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu orang tua yang sudah hadir di dalam Zoom. Untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, mungkin mohon izin, di SMP 7 memang sudah dilaksanakan Bapak Ibu. Ada 7, yang pertama ada bangun pagi, beribadah, terus berolahraga, makan bergizi, terus bermasyarakat, gemar belajar, dan tidur cepat gitu. Jadi itulah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mungkin untuk lebih lanjutnya Bu Ica bisa ditayangkan dulu yang bukan yang itu Bu Ica, yang dari Bu Tresna. Yang Bu Tresna. Bukan satu lagi. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini mungkin yang yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah, pemerintah sudah mempunyai program untuk anak-anak menuju Indonesia Emas 2045. Jadi latar belakangnya mungkin tantangan karakter anak zaman sekarang mungkin ya saat ini menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama mungkin kurangnya disiplin, tanggung jawab, menurunnya empati dan kepedulian sosial, mudah terpengaruh oleh gawai dan lingkungan, sulit fokus serta kurang semangat belajar. Maka dari itu mungkin sekolah bersama orang tua kita perlu membentuk kebiasaan ini sejak dini agar anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter kuat. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah tujuan dari gerakan KAI ini adalah yang pertama membiasakan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari seperti disiplin waktu, sopan santun, menjaga kebersihan dan menghormati orang lain. Dan yang kedua, membangun karakter siswa yang disiplin, tangguh dan memiliki semangat pantang menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang ketiga, mendorong rasa tanggung jawab, empati dan semangat gotong royong di lingkungan sekolah maupun di rumah. Yang keempat, menjadi fondasi dalam pembentukan pelajar Indonesia yang berprofil, yaitu beriman dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Dampak yang diharapkan mungkin anak terbiasa bersikap sopan, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua, tumbuhnya rasa peduli dan empati antar siswa. Yang ketiga, lingkungan sekolah menjadi bersih, tertib, dan menyenangkan. Anak lebih mandiri, percaya diri, dan berkarakter kuat. Terjalin kerjasama yang baik antara orang tua dan sekolah dalam membentuk karakter anak. Karena mungkin di 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini bukan hanya sekolah saja Bapak Ibu, tapi orang tua juga di sini akan lebih terlibat. Mungkin nanti akan lebih lanjutannya nanti akan dijelaskan. Peran guru untuk keberhasilan pada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini adalah memberikan teladan dalam sikap dan perilaku sehari-hari agar anak mencontoh hal-hal yang positif. Membimbing dan mendampingi anak di sekolah untuk membiasakan berperilaku positif, tanggung jawab, dan gotong royong. Mengingatkan anak-anak secara konsisten agar terbiasa melakukan kebiasaan yang baik, berkomunikasi dengan orang tua mengenai perkembangan karakter anak, dan mengapresiasi usaha dan pencapaian anak di lingkungan sekolah. Lanjut Bu Ika. Peran orang tuanya mungkin
Di sini adalah yang pertama memberikan teladan di rumah dalam bersikap dan perilaku agar anak mencontohkan hal yang positif, mendukung anak untuk membiasakan perilaku positif di rumah seperti disiplin, tanggung jawab, dan empati, mengingatkan dan membimbing anak agar konsisten melakukan kebiasaan yang baik, berkomunikasi dengan guru mengenai perkembangan dan kebutuhan anak, mengapresiasi usaha dan pencapaian anak agar tumbuh rasa percaya diri dan motivasi. Jadi Bapak Ibu untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini dengan 7 tadi ya. Jadi nanti peran Bapak Ibu di rumah gitu akan membantu juga peran di sekolah karena kita harus berkolaborasi. Kenapa kita harus berkolaborasi? Karena mungkin nanti akan ada jurnal ya. Jadi kita sudah SMP 7 sudah membuat jurnal harian yang itu akan diisi oleh anak-anak baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nanti jurnal tersebut ya contohnya misalkan bangun pagi, berarti ketika misalkan di sekolah mungkin datangnya tidak terlambat karena kan nanti tim akan membuat indikatornya Bapak Ibu, nanti setelah ini akan dijelaskan seperti apa indikatornya. Jadi untuk bangun pagi anak tidak terlambat yang tadi kata Ibu kepala bahwasanya kita dari zero yang terlambat ya, terus beribadah berarti bisa dikatakan jam bangun pagi karena kan mungkin untuk yang muslim mungkin ya harus sholat subuh kan dimulai dari sholat subuh itu sudah bangun pagi dan tidak terlambat ke sekolah gitu, sudah melaksanakan beribadah. Terus yang ketiga mungkin ada contohnya ada berolahraga kan di sekolah sudah berolahraga dan sebagainya. Ini contoh-contoh jurnalnya Bapak Ibu. Jadi nanti peran orang tua di sini akan lebih berperan Bapak Ibu untuk di rumah. Nanti guru-guru akan berperan di sekolah begitu. Jadi sedangkan ini tuh sebetulnya banyak contohnya bermasyarakat, banyak juga peran di rumah juga anak-anaknya. Jadi pembiasaan ini kita bangun di sekolah nanti dibawa di rumah Bapak Ibu orang tua nanti akan menilai sekaligus menilai anak-anak Bapak Ibu di rumah sudah melaksanakan ini atau belum. Nanti Ibu untuk jurnalnya itu akan dicek oleh guru wali Bu ya. Nanti oleh guru wali nanti termasuk ada guru wali juga nanti akan dicek oleh guru wali. Per lembarnya itu per minggu nanti akan melaporkan. Termasuk nanti laporan akhirnya adalah per bulan yang ditandatangani oleh wali kelas, orang tua, termasuk saya mungkin nanti yang akan tanda tangan. Apakah sudah melaksanakan atau belum gitu. Balik dulu Bu Ika, boleh kembali lagi. Kembali lagi terus. Nah ini ada jam bangun pagi, tidur cepat, mungkin nanti cara pengisian dan sebagainya mungkin akan dilanjutkan mangga oleh Ibu Tresna. Mangga Bu Tresna. Baik, terima kasih Bapak Hafiz atas kesempatannya. Oke, Ibu dan Bapak, langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada kebiasaan bangun pagi dan tidur cepat. Jadi di situ ada kolom tanggal, itu diisi tanggal, bulan, dan tahun. Lalu di kolom yang kedua ada jam bangun pagi. Jadi anak-anak kalau bangun pukul 5 ditulis pukul 5. Terus kolom selanjutnya jam tidur cepat pun sama pengisiannya harus diisi tidurnya pukul berapa. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini untuk yang muslim. Di situ ada tanggal serta beribadahnya. Jika melakukan sholat subuh nanti diberi tanda checklist. Di situ ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan sunnah. Karena anak-anak sudah melakukan sholat sunnah di sekolah. Jadi harapannya di rumah pun ketika Sabtu Minggu atau libur, anak-anak melakukan sholat sunnah.
Selanjutnya ada kebiasaan beribadah yang non-muslim sama tanggalnya nanti diisi, lalu ada doa, baca kitab, dan nyanyi. Jadi nanti di checklist. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ada kebiasaan berolahraga. Di situ ada hari ke-1 sampai hari ke-31. Jadi anak-anak silahkan menceklis hari keberapa anak-anak melakukan olahraga. Selanjutnya ada kebiasaan makan sehat bergizi. Jadi nanti untuk kolom yang ini, anak-anak itu menuliskan menu makanannya. Pagi makan dengan apa, siang, dan juga malam. Ditulis menu makanannya. Selanjutnya ada kebiasaan gemar belajar. Ini sama diberikan tanda checklist pada waktu belajar dan tulis belajar apa hari itu anak-anak. Nah, untuk yang ini, kebiasaan bermasyarakat, nanti dilakukannya itu di rumah. Nama kegiatannya ditulis, lalu diberikan tanda checklist dengan siapa anak-anak melakukan kegiatan bermasyarakat tersebut. Mungkin segitu, Pak Hafiz. Kalau sudah selesai, nanti akan difarap oleh wali kelas, orang tua, dan nanti terakhir oleh Pak Hafiz. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Ibu Tresna. Bu Ica, boleh yang rencana tindak lanjut yang tadi bikin. Jadi itu Bapak Ibu untuk untuk jurnal dari SMP 7. Jadi sebetulnya kan kita sudah ada aplikasi ya Bapak Ibu. Nanti mungkin untuk kedepannya kita sambil sedikit apakah bisa dimasukkan ke dalam aplikasi dan sebagainya. Bukan yang satu lagi Bu. Bukan yang satu lagi. Kirim ke siapa? Jadi kemarin pun kebetulan saya pergi untuk mengikuti dan Pak Ari untuk 7KA ini. Jadi ada komitmen tindak lanjut. Nah, komitmen dari tindak lanjut itu dari RT tersebut, makanya SMP 7 membuat jurnal seperti apa. Nah, jurnal tersebut mungkin nanti silahkan filenya akan dikirim ke wali kelas. Nanti silahkan untuk mencetak masing-masing di rumahnya masing-masing ya Ibu ya. Silahkan saja dicetak masing-masing untuk di bulan sekarang, contohnya nanti di bulan depan dan sebagainya. Nah ini mungkin komitmen tindak lanjut dan implementasi di kita gitu. Nanti Bu Ica yang kedua. Jadi bisa dibuat. Sudah ada di sananya? Sudah masuk? Iya. Nah. Oke, ini Bapak Ibu mungkin contoh rencana tindak lanjutnya. Karena targetnya mungkin nanti di semester kedua itu sudah ada indikatornya Bapak Ibu. Jadi contoh frekuensi olahraganya. Di situ ada indikatornya melakukan olahraga aktivitas fisik minimal 3 kali seminggu secara teratur. Terus yang baiknya adalah melakukan olahraga atau aktivitas fisik 2 kali seminggu secara teratur. Yang kedua itu cukup melakukan olahraga aktivitas fisik 2 kali seminggu secara tidak teratur. Terus kurang melakukan olahraga aktivitas fisik 1 kali seminggu atau tidak melakukan sama sekali. Jadi nanti harapannya adalah di semester kedua mungkin karena kita sekarang baru mulai yang tadi jurnal harian tersebut, nanti Bapak Ibu akan ada aspek indikatornya. Jadi mungkin contoh saja yang olahraga, frekuensi olahraga di sekolah kan anak-anak sudah melakukan atau melaksanakan olahraga ketika pembelajaran PJOK berarti sudah terhitung dalam 1 minggu itu 1 kali. Nah yang kedua misalkan anak Bapak Ibu mengikuti ekstrakurikuler olahraga, misalkan basket, futsal ataupun yang lainnya itu sudah dikatakan sudah 2 kali. Mungkin 1 kali lagi ketika bisa dikatakan sangat baik, mungkin anak Bapak Ibu bisa meluangkan waktunya untuk berolahraga
misalkan dengan bapak ibu ataupun dengan kakaknya ataupun dengan omnya ataupun dengan teman-temannya. Nah itu dalam 1 minggu mungkin nanti akan di ranking, misalkan minggu ini minggu pertama berarti anak saya melakukan olahraga, berarti checklist nanti dengan sangat baik seperti itu. Jadi itu untuk formatifnya gitu, seperti itu, termasuk yang sumatifnya mungkin nanti ke depannya akan sama sampai dengan nantinya sudah menjadi rutinitas seperti itu. Jadi inilah harapan dari pemerintah termasuk dari sekolah, bahwasanya ini yang lebih banyak berperan itu Bapak Ibu di rumah mungkin untuk mengisi jurnal harian tersebut gitu. Jadi Bapak Ibu pun memantau di rumah seperti apa. Contohnya kalau misalkan di sekolah mah yang tadi kata Bu Tresna dikatakan beribadah sholat sunnah, berarti itu sudah dilaksanakan di sekolah dari Senin sampai dengan Jumat. Berarti itu nanti Bapak Ibu wali kelas yang akan membantu. Terus untuk sholat zuhur berjamaah dilaksanakan di SMP 7, itu mungkin di sekolah. Tapi sisanya subuh, asar, maghrib, dan isya itu mungkin pantauan dari Bapak Ibu orang tua ada di rumah begitu. Contohnya seperti itu. Yang berolahraga juga sama. Yang di sekolah mungkin guru olahraga yang akan untuk jurnal hariannya. Sisanya itu untuk sampai dengan interpretasi formatifnya sampai dengan sangat baik, itu Bapak Ibu di rumah seperti itu gitu. Jadi nanti mah akan ada aspek atau indikatornya nanti untuk kedepannya. Jadi ini kita hanya awalan, kita akan mencoba dulu dengan jurnal harian tersebut, bahwasanya nanti silahkan Bapak Ibu pantau saja, anak saya melaksanakan beribadah dengan sholat dengan baik dan sebagainya seperti itu. Mungkin untuk aspek dan indikatornya nanti kami dari tim pengembangan sekolah akan membuat aspek dan indikator seperti apa nanti untuk ke depan. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Bisa boleh dilanjut lagi, lihat ada yang lupa. Nah, ini mah ya yang tadi mengapa memerlukan jurnal ya, karena untuk alat observasi ya, untuk guru juga, untuk orang tua, termasuk orang tua keterlibatan dalam memantau dan mendukung membantu kebiasaan di rumah, menciptakan lingkungan konsisten antara sekolah dan rumah. Lanjut Bu Ica. Oke, lanjut. Tadi sudah. Ya, lanjut. Udah, mungkin Bapak Ibu nanti untuk ini nanti untuk kedepannya mungkin akan disosialisasikan lagi. Yang terpenting sekarang Bapak Ibu sudah mengetahui mungkin 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu apa saja mungkin. Karena dari sini pun nanti hasilnya kita akan di-share Bapak Ibu. Nanti ada rencana tindak lanjut yang akan diisi oleh sekolah, apakah SMP 7 sudah melaksanakan, apakah orang tua di rumah juga sudah melaksanakan. Itu mungkin dari saya, mohon izin bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Tresna ya yang kita akan penjelasan terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dan tadi betul ya Pak Bis, jadi ini memang peran serta orang tua juga ya. Jadi nanti melibatkan juga peran serta orang tua di rumah, juga kami di sekolah gitu. Jadi kita sinergi antara orang tua dengan guru di sekolah gitu. Dan mungkin ini hanya sosialisasi awal aja Pak Bis ya. Mungkin nanti akan ditegaskan lagi, dikuatkan lagi oleh wali kelas masing-masing itu nanti kepada Ibu Bapak ya. Barangkali mungkin dari Ibu Bapak peserta Zoom ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Boleh acungkan tangannya, nanti kita buka speaker. Untuk daftar hadir, silakan nanti Ibu Bapak diisi ya. Ini untuk kelengkapan dokumen kami juga, karena kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Silakan untuk diisi Bapak Ibu, dan apabila ada pertanyaan silakan sampaikan kepada kami. Barangkali tadi informasi yang disampaikan masih ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin ditambahkan atau bagaimana, silakan. Ibu Bapak gimana? Ada yang bertanyakan? Ada, oke, ada ya di kolom komen ya. Oke. Dari Ibu siapa ini?
Ya, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal ini nantinya apakah bisa diisi secara digital atau harus berupa print out, Pak? Gimana ini, mau langsung jawab atau tampung dulu? Langsung jawab aja. Langsung aja, Pak. Silakan, Pak Hafiz. Oke, terima kasih Pak Teguh. Untuk jurnalnya mungkin untuk digital kan kita ada sistem ya di kesiswaan, cuman itu masih proses Bapak Ibu. Jadi untuk sementara mungkin berupa print out Bapak Ibu seperti itu. Jadi kedepannya mungkin insya Allah akan berupa digital, karena kemarin pun terakhir Bapak Ibu kebetulan saya tuh kemarin SMP 7 mempunyai aplikasi tentang di kesiswaan begitu ya, untuk memantau anak-anak termasuk orang tua juga bisa melihat dalam aplikasi. Dan kemarin di sana itu ternyata saya kasih lihat, oh ya bisa gitu dimasukkan ke sana gitu. Bahkan dari keterlambatan kan sekarang kelihatan terlambat berapa menit, terus pelanggaran dan sebagainya gitu. Bahkan ketika terlambat pun katanya ini SMP 7 jadi salah satu contoh, ketika misalkan terlambat ini sudah ada, berarti anak tidak bangun pagi, berarti ketinggalan mungkin beribadahnya, bisa jadi terlambat untuk sholat subuhnya gitu. Jadi bisa ke sana, cuma nanti insya Allah akan dimasukkan ke sana dengan secara bertahap. Untuk sementara mau print out dulu seperti itu. Ya, untuk eskul olahraga di sekolah apakah sudah bisa dimasukkan checklist? Sudah Ibu. Bisa untuk saat ini mah yang berolahraga ketika anak Bapak Ibu mungkin berolahraga di sekolah sudah bisa di checklist karena belum ada aspek dan indikatornya. Mungkin nanti di semester depan, karena ini rencananya kabarnya kemarin terakhir dari Ibu kemarin itu dari Kemendikbudristek, untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini akan dimasukkan ke rapot nantinya Bapak Ibu. Gitu. Jadi nantinya mah akan ada aspek dan indikator nanti bahwa misalkan frekuensi olahraga ataupun beribadah itu mereka tuh melaksanakannya apa saja gitu, seperti itu. Untuk sementara saat ini mah anak sudah eskul, sudah berolahraga di sekolah, bisa dikatakan sudah berolahraga. Kalau tambahannya di rumah berarti ya lebih bagus lagi Bapak Ibu begitu. Misalkan Bapak Ibu bisa ke anak-anaknya, Bapak Ibu misalkan bisa ke anak-anaknya berolahraga dan sebagainya. Terima kasih Pak Hafiz ya, sudah tadi dijawab sama Pak Hafiz terkait dengan print out dan sebagainya. Nanti mungkin untuk awal mah masih print out dulu, tapi ke depan ada nanti bisa diintegrasikan dengan aplikasi yang sudah kami buat ya. Terus olahraga juga tadi, olahraga di sekolah juga itu bisa masuk daftar checklist karena belum ada indikatornya. Selanjutnya ini ada pertanyaan berikutnya Pak Hafiz, ini terkait dengan dari Ibu siapa ini namanya? Kayaknya dari untuk sholat sunnah, duha atau sholat rawatib ini untuk kegiatan bermasyarakat contohnya apa? Bentuk Pak Hafiz bisa langsung jawab mungkin. Dari mamahnya Akram 8F ya. Oke, terima kasih. Untuk sholat sunatnya duha atau sholat rawatib itu mangga Bapak Ibu termasuk dalam sholat sunat juga bisa dilaksanakan. Kalau sholat duhanya mah sudah di sekolah ya, dan zikir pagi kebetulan kita setiap hari alhamdulillah, jadi bisa itu di checklist Bapak Ibu. Untuk kegiatan bermasyarakat contohnya apa? Ya, betul. Boleh di checklist gitu. Untuk kegiatan bermasyarakat contohnya apa? Kalau di sekolah sih sebetulnya anak-anak sudah mengikuti ekstrakurikuler, misalkan mengikuti OSIS, mengikuti MPK, itu sudah bermasyarakat gitu untuk di sekolah. Itu contohnya. Tapi kalau untuk di rumah kemarin sih seperti contoh mengikuti Karang Taruna misalkan, itu sudah kegiatan bermasyarakat. Ataupun misalkan anak Bapak Ibu mengikuti SSB, sekolah sepak bola, atau misalkan klub bulu tangkis, ataupun misalkan ikut les di luar, itu bisa dikaitkan dengan sudah berkegiatan bermasyarakat. Itu mungkin. Mangga Ibu pilih ayat. Masih ada? Mohon maaf Pak, mau bertanya, kalau untuk mengikuti pengajian misalnya rutin, itu apakah termasuk dengan bermasyarakat juga Pak? Bagus Pak, bagus sekali. Itu sudah bermasyarakat. Baik, terima kasih Pak. Siap. Oke.
Ini dari Ayah Sophia, Pak Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jurnal ini apakah akan diposting, ditampilkan top 100 yang rajin dan top 100 yang tidak rajin mengisi jurnal sebagai bagian kontrol dan apresiasi ke siswa yang responsif? Gimana Pak Hafiz? Ya, betul Pak Teguh. Jadi untuk jurnal ini nanti mungkin akan diposting atau ditampilkan top 100 yang rajin dan top 100 yang tidak rajin mengisi jurnal gitu. Jadi nanti kan sebagian bagian kontrol juga untuk oleh Bapak Ibu termasuk oleh wali kelas, karena mungkin nanti pun di kelas pun akan ya, untuk di kelas pun mungkin nanti Bapak Ibu wali kelas akan lihat, karena di aspek dalam indikatornya pun nanti di hasil akhir itu nanti itu akan ada rapot, bahkan ke depannya itu ada rapot dari guru wali seperti itu. Ya, baik. Ada lagi pertanyaannya? Bu Ica, coba dicek dulu ke bawah. Oh, itu ya dari Adelia ya. Maaf, izin bertanya, kalau yang belajar itu misalnya les, itu termasuk tidak Pak? Gitu. Ya, betul. Les juga itu kan termasuk untuk gemar belajar begitu. Untuk mengikuti les, misalkan di luar dan sebagainya, itu sudah termasuk gemar belajar seperti itu. Atau misalkan ibu bapak misalkan saya mah membantu anak saya setiap jam 8 sampai jam setengah 9 untuk membaca buku atau untuk belajar, itu juga sudah termasuk untuk pembiasaan untuk gemar belajar. Setidaknya anak-anak nanti sudah menjadi kebiasaan untuk belajar begitu. Kedua hal ini adalah fondasi yang penting dalam mendukung 10 program pemerintah. Untuk penggunaan HP, Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu mengatur nanti di rumah, contohnya untuk tidur cepat. Misalkan biar anaknya tidur cepat, jadi setelah jam 9 HP bisa diambil oleh Bapak Ibu. Ya, diambil untuk untuk penggunaan HP-nya, karena anak-anak kan sekarang biasanya suka main game, akhirnya lupa waktu, jadinya tidak tidur cepat, terlambat ke sekolah gitu. Jadi bisa diaplikasikan sama Bapak Ibu di rumah untuk itu, karena sekali lagi contohnya tidur cepat, yang nggak mungkin kita wali kelas nge-video call satu-satu gitu anak-anak. Makanya itu Bapak Ibu mungkin nanti di rumah bagaimana caranya biar anak saya gimana nih caranya biar tidur cepat gitu. Oh, penggunaan HP-nya diatur, misalkan jam 9 sudah diambil, sudah selesai tidak menggunakan HP, lampu kamarnya sudah dimatikan, nanti jam 10 Bapak Ibu bisa cek lagi ke dalam kamar sudah tidur apa belum. Begitu. Ya, baik. Sudah mungkin Pak Hafiz ya? Sudah Pak Teguh, mangga. Ibu, apakah masih ada yang bertanya? Oh, masih ada. Oke, ini dari Ibu Nur Hayati ya. Izin bertanya, anak saya untuk mengurangi gadgetnya suka main bola bersama teman-temannya di rumah atau main badminton di lapang depan rumah. Apakah itu masyarakat atau masuk kegiatan olahraga Pak Hafiz? Saya pisan Ibu Nur Hayati, jadi itu sudah berolahraga dan bermasyarakat gitu. Ditambah musik, ditambah ngaji, bermasyarakatnya lebih banyak lagi. Begitu. Keren. Ya. Tapi Pak Hafiz ini ada juga di kelas 9 yang Pak aku mah ngeronda gitu ya, itu juga masuk ya bermasyarakat. Bermasyarakat masuk juga ke bermasyarakat. Ya betul. Misalkan hari Sabtu dan Minggu begitu. Bukan Pak, enggak. Lambat tidak. Ini Pak. Punten pisan Pak, anak terlambat tidak selalu karena terlambat bangun sehingga diasumsikan tidak sholat subuh, bisa jadi karena orang tua yang biasa antar sedang sakit atau ada insiden di jalan. Kalau boleh saya usul agar tetap ditanyakan dan dicatat juga alasan keterlambatannya. Siap, ya betul Bu. Terima kasih banyak. Nanti mungkin kalau misalkan ada misalkan sakit atau dan sebagainya kan Bapak Ibu bisa konfirmasi kepada wali kelas ya.
gitu, bahwasanya jurnalnya mah tetap diisi, misalkan teh anak bapak ibu bangun tetap bangun pagi, tetap beribadah, tapi terlambat ke sekolah misalkan, contoh ya tadi misalkan yang mengantar sedang sakit dan sebagainya, mangga dikonfirmasikan dengan bapak ibu wali kelas gitu, seperti itu. Jadi biar nanti bapak ibu wali kelas menjadi jembatan untuk putra putri bapak ibu, seperti itu. Ya, oke. Sudah jelas mungkin ya Ibu Bapak semuanya. Mungkin nanti akan diinformasikan kembali, dikuatkan kembali, ditegaskan kembali oleh Bapak Ibu Wali kelas. Nanti ada pertanyaan bisa langsung ke Wali kelas mungkin ya Ibu Bapak. Ya baik, terakhir mungkin Ibu Bapak, ini sebelum ditutup, ini ada apa kehadiran ya, link kehadirannya. Silakan Bapak Ibu diisi dulu sudah. Link kehadiran ya, dan sekarang kita dokumentasikan dulu mungkin ya Bu Ica. Mohon Ibu Bapak untuk menyalakan kamera dulu. Kita perlu dokumentasi dulu, silakan di. Oke. Bu Ica, satu. Tahan dulu Ibu Bapak ya. Coba dinyalakan dulu Ibu Bapak. Iya. 1, 2, 3. Oke. Slide 2 Ibu Bapak siap. Slide 3. 1, 2, 3. Oke, slide 4.